Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Format Pemrograman Siaran Televisi. Adapun anggotanya yaitu yang pertama saya Bella Serenti. Di sini saya bertugas sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua ada Fadli Rizky sebagai pemateri. Yang ketiga ada Dendi Irawan sebagai pemateri juga. Adapun poin-poin penting yang akan kami bahas di sini yang pertama yaitu hakikat penyiaran dan pemrograman televisi. Yang kedua, hakikat televisi. Yang ketiga, jenis-jenis format pemrograman televisi. Dan yang terakhir yaitu format pemrograman televisi. Oke, baiklah, kita mulai dari yang pertama, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, yang pertama, hakikat penyiaran dan pemrograman televisi. Kata siaran merupakan padanan dari kata broadcast dalam bahasa Inggris. Undang-undang penyiaran memberikan pengertian siaran sebagai pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter, baik bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Kata program berasal dari bahasa Inggris, programme atau program yang berarti acara atau rencana. Undang-Undang Penyiaran Indonesia tidak menggunakan kata program untuk acara, tetapi menggunakan istilah siaran yang didefinisikan sebagai pesan atau rangkaian pesan yang disajikan oleh berbagai bentuk. Namun, kata program lebih sering digunakan dalam dunia penyiaran di Indonesia daripada kata siaran untuk mengacu pada pengertian acara. Program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiensnya. Dengan demikian, program memiliki pengertian yang sangat luas. Program acara merupakan sebuah mata acara yang terstruktur format program produksi tertentu dan terjadwal, punya target kerja di stasiun tersebut. Jika dilihat dari keseluruhan tahap proses produksi, program acara merupakan dasar awal dari desain produksi, yang tentunya menjadi acuan dari proses produksi dan menjadi muara semua tahapan produksi. Yang kedua ada hakikat televisi. Televisi adalah suatu alat atau media massa elektronik yang dipergunakan untuk mendapatkan sejumlah informasi, hiburan, dan pendidikan. Dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 24 Tahun 1997, Bab 2 Pasal 5 dikatakan bahwa penyiaran mempunyai fungsi sebagai media informasi dan penerangan, pendidikan, dan hiburan yang memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Berikut ini beberapa fungsi yang menjadi dasar penyiaran saluran televisi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi informasi dan penerangan. Artinya adalah untuk menginformasikan. Jurnalisme memiliki peran yang sangat penting di sini. Informasi diberikan sebagai bentuk penerangan akan wawasan pemirsanya, berupa gambar-gambar yang tentunya faktual, video, opini, dan lain sebagainya yang semuanya bersifat realitas. Yang kedua, fungsi pendidikan. Televisi menjadi sarana dan prasarana yang memberikan pengaruh atau nilai baik kepada masyarakat luas melalui program tayangan yang sudah dikemas sehingga menjadi tontonan yang mempunyai nilai education. Yang ketiga yaitu fungsi hiburan. Sebagian besar stasiun televisi mempunyai program hiburan dan ada beberapa stasiun televisi yang mengalokasikan waktu-waktunya siaran untuk program hiburan. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Fadli Rizky. Kepada Fadli kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fadli Rizky akan kembali melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu selanjutnya jenis-jenis format pemrograman televisi. Adapun definisi format menurut Naratama adalah sebuah perencanaan dasar dari suatu konsep acara televisi
yang akan menjadi landasan kreativitas dan desain produksi yang akan terbagi dalam berbagai kriteria utama yang disesuaikan dengan tujuan, dan target pasar atau target pemirsa acara tersebut. Format program acara ialah suatu bentuk program siaran yang mempunyai kaidah-kaidah serta norma-norma tertentu yang lazim dipakai. Terdapat 3 format pemrograman televisi, yaitu yang pertama drama, dan selanjutnya non-drama, dan berita olahraga. Bisa dikategorikan menjadi fiksi, non-fiksi, dan new sport. Nah, pertama itu fiksi atau drama. Nah, drama adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi dan diciptakan melalui proses imajinasi kreatif dari kisah-kisah drama atau fiksi yang direkayasa sedemikian rupa dan dikreasikan ulang. Dan format yang digunakan merupakan interpretasi kisah kehidupan yang diwujudkan dalam suatu rentetan cerita dalam sejumlah adegan. Adegan tersebut akan menggabungkan antara realitas kenyataan hidup dan fiksi atau imajinasi khayalan para kreatornya. Nah, contohnya seperti drama percintaan atau love story, tragedi, dan horor. Terus selanjutnya komedi, serta cerita-cerita legend dan aksi. Nah, selanjutnya itu non fiksi atau disebut juga dengan non drama. Nah, non drama ini adalah merupakan sebuah format acara televisi yang diproduksi dan dicipta melalui proses pengolahan imajinasi kreatif dari realitas kehidupan sehari-hari tanpa harus menginterpretasikan ulang dan tanpa harus menjadi dunia khayalan atau membuat dunia khayalan dalam sebuah cerita non-drama tersebut. Nah, non-drama ini bukanlah sebuah runtutan cerita fiksi dari setiap pelakunya. Nah, untuk itu, format-format pemrograman acara non-drama merupakan sebuah runtutan pertunjukan kreatif yang menggunakan unsur hiburan yang dipenuhi dengan aksi, gaya, dan musik. Nah, contohnya seperti konser musik, talk show, dan variety show. Nah, selanjutnya berita dan olahraga. Nah, berita dan olahraga ini sebuah format acara televisi yang diproduksi berdasarkan informasi dan fakta atas kejadian dan peristiwa yang berlangsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, jadi berita dan olahraga ini harus memerlukan nilai-nilai faktual yang disajikan dan dengan ketepatan dan kecepatan. Nah, jadi berita tersebut harus cepat dan tepat. Nah, di waktu dimana waktu tersebut dibutuhkan. Sifat liputannya ini bisa disebut dengan sifat liputan yang independen. Nah, contohnya seperti berita ekonomi, liputan siang, dan laporan olahraga. Pemrograman televisi tidak lepas dari adanya kerjasama oleh tim. Nah, produksi yang merangkai dan menggambarkan ide cerita atau skenario ke dalam bentuk audio dan video. Nah, adapun sebuah proses produksi dibutuhkan beberapa materi mencapai kesinambungan. Nah, beberapa materi tersebut yang pertama yaitu materi produksi. Nah, materi produksi menurut Fred Wibowo dapat dijelaskan menjadi berbagai macam faktor seperti kejadian, benda, binatang, atau pengalaman hasil karya lain yang dapat diolah menjadi sebuah produksi yang berkualitas. Proses produksi sebuah acara
dapat ditentukan oleh pendidikan, pengalaman, dan pemikiran kritis yang dimiliki oleh produser acara tersebut. Nah, keberadaan visi seorang produser turut serta dalam mempengaruhi hasil dari program yang ia produksi karena turut membantu dalam pemilihan materi produksi yang selektif dan kritis. Nah, selanjutnya yaitu biaya produksi. Nah, biaya produksi sangat diperlukan dalam setiap produksi program acara apapun. Nah, biaya produksi dapat mempengaruhi kelangsungan dari program acara yang diproduksi baik berupa jumlah episode atau kualitas yang dimiliki dari acara tersebut. Seorang produser hendaknya memiliki pemikiran dan pertimbangan yang matang dalam mendapatkan serta menggunakan biaya produksi yang acara tersebut miliki. Nah, yang terakhir yaitu sarana produksi. Menurut Fred Wibowo, sarana produksi adalah sarana yang dipergunakan dalam proses produksi untuk mewujudkan hasil nyata dari ide yang dimiliki. 3 hal pokok yang dimiliki dalam proses produksi antara lain dapat berupa unit perlengkapan peralatan, selanjutnya unit perekam suara, dan unit perekam gambar. Organisasi pelaksana produksi yaitu organisasi pelaksana produksi terkait dengan tim serta karyawan turut serta dalam operasional alat dan proses produksi dari suatu program acara. Nah, hendaknya sebuah tim produksi menjalin kerjasama dan kinerja yang dapat diandalkan sesuai dengan tujuan yang dimiliki produser agar sebuah film tersebut atau program tersebut berjalan dengan lancar. Nah, baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh dari kelompok kami oleh teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dandi Irawan. Saya dari kelompok 4 ingin membacakan isi dari makalah kami. Yang akan saya bacakan adalah poin D, format pemrograman televisi. Format program televisi merupakan cara penyampaian presenter dalam menyampaikan isi pesan menurut Sutiesno. Format program antara lain yang pertama, format talk dan ceramah. Wujud sajian format ini didahului pengumuman atau pengantar singkat oleh penyiar tentang nama acara, topik pembicaraan dan pembicara. Variasi format talk misalnya ceramah dengan bantuan caption atau alat peraga yang diselingi ilustrasi visual yang berkaitan. Format program video on sound. Format program ini menyampaikan sajian visual diiringi unsur audio seperti narasi, dialog, sound effect, dan musik. Yang ketiga, format program diskusi. Format program diskusi paling cocok untuk mengetengahkan permasalahan yang mengandung pro dan kontra atau persoalan yang memiliki alternatif pemecahan dengan pembicara yang langsung berkaitan terhadap masalah tersebut atau pakarnya. 4. Format program wawancara. Format program wawancara termasuk kategori yang sederhana dari aspek produksi, namun kemampuan pewawancara harus tinggi dan menggali, mengejar, membujuk, dan mengarahkan secara halus sehingga narasumber bersedia mengetengahkan segala hal yang ingin diketahui oleh penonton. 5. Format program permainan.
Format ini dapat didayagunakan agar sasaran program dapat memiliki keterampilan tertentu, memiliki informasi, pengembangan perbendaharaan, konsep, dan keterampilan yang disajikan. 6. Program dokumenter. Program dokumenter menyajikan segala sesuatu dan peristiwa apa adanya. Format ini menjadi lebih menarik bila tidak hanya merekam seperti apa adanya, melainkan dilengkapi juga dengan rekaman peristiwa kejadian di masa lalu. 7. Format program fitur. Format ini hanya membahas satu topik atau pokok pembahasan sehingga dapat dikatakan sebagai program tayangan khas. Format program majalah. Format majalah program televisi berupa sajian audio visual yang berisi berbagai macam hal. 9. Format program drama. Format program drama dapat dicontohkan dengan drama boneka, unyil komo, dan drama televisi. Sementara itu, UNESCO mengklarifikasi program televisi di seluruh dunia ke dalam 7 kategori, yaitu 1. Informasi, berita publik, affair, interview, sport. 2. Periklanan, iklan komersial maupun iklan pelayanan masyarakat. 3. Pendidikan, formal maupun non-formal. 4. Hiburan ringan, musik pop, komedi, drama, serial, kuis. 5. Kesenian, kesastraan, dan ilmu pengetahuan. 6. Siaran minoritas, pendidikan bahasa, acara kesenian kebudayaan. 7. Siaran khalayak khusus, untuk acara untuk anak-anak, acara wanita, acara agama. Ada 2 pandangan mengenai kualitas sebuah program. Mendasarkan pengertian kualitas di tangan kelompok masyarakat yang tertentu berpendidikan tinggi, sementara yang lain mendasarkan pengertian kualitas pada aturan mayoritas yang diekspresikan melalui ranting pemirsa. Program merupakan ujung tombak sebuah stasiun televisi yang langsung bersentuhan dengan pemirsa. Karena itulah diperlukan pengaturan program yang tepat. Programming dapat didefinisikan sebagai strategi penggunaan program yang sudah tersusun, yang dirancang untuk menarik audiens yang telah ditentukan. Secara umum, programming dimulai dengan mencari dan menyeleksi materi program yang sesuai dengan pasar dan target audiens yang telah ditentukan. Setelah mendapatkan materi yang telah dipilih, programmer menyusunnya ke dalam susunan program yang didesain untuk menarik target audiens. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, itu tadi dia hasil presentasi dari kelompok 4 mengenai format pemrograman siaran pada televisi. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk di kolom komentar saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.